Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menjawab pertanyaan, bagaimana sikap Bapak melawan tudingan-tudingan miring terhadap bank syariah di Indonesia? Bagaimana cara melawannya? Ya, sikapnya maju terus. Terlalu banyak ulama di negeri ini, oleh karena itu mari kita ikut MUI dan DSN MUI yang merupakan representasi dari berbagai ulama di Indonesia. Buat ulama di seluruh Indonesia ada wadahnya kok. MUI masuk aja. Kalau mengkritik mending masuk, ya, jangan hibah ke sana kemari, ya. Kalau mengkritik sesuatu yang kaitannya dengan sesuatu yang sudah difatwakan oleh MUI, masuk aja dari jadi anggota MUI. Kalau mampu, kalau nggak mampu diam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kalau teman-teman atau para ulama ini merasa ada yang salah dengan fatwa MUI dan fatwa DSN MUI yang dipakai untuk operasional bank syariah dan lembaga keuangan syariah, maka tugas Anda wahai para ulama untuk menjadi anggota MUI jika mampu. Kalau nggak mampu jadi anggota DSN MUI atau anggota MUI, ya, yang punya kewenangan kan untuk mengambil kebijakan karena sudah dipositivisasi oleh undang-undang loh itu. Kalau nggak mampu jadi anggota MUI, audiensi lisan yang etis dan estetis, langsung aja datengin MUI. Japri aja. Datengin aja MUI. Wahai MUI, saya mau presentasi. Fatwa Anda itu nggak bener. Saya sangat yakin MUI pasti welcome. Dan saya diberi mandat juga, bukan mandat lah ya, saya dibilangin oleh Direktur DSN MUI Institute bahwa kalau misalnya ada yang mau audiensi, mau terbuka tertutup monggo. Kalau terbuka misalnya mengkritik bank syariah atau mengkritik lembaga keuangan syariah, kita ada forumnya, bilang aja ke saya, nanti saya jadwalkan forumnya kalau mau mengkritik. Terbuka nggak apa-apa, tapi yang nyambung dan yang langsung dalam arti kami siap menghadirkan praktisi yang dikritik, disaksikan dan nanti ditanggapi oleh DSN MUI, regulatornya datang, ilmiah nanti, enak, sambil ngobrol kita, baik-baik saja, ya. Saya pernah mengkritik produk bank syariah saya, ya, tahun 2011. Saya diundang resmi untuk datang audiensi, datanglah. Akan lebih baik begitu, audiensi resmi. Kalau nggak diundang, menawarkan diri audiensi resmi, itu lebih sesuai dengan hadis daripada mengkritik atau menggibah di sosial media. Nah, ketika waktu itu rapat dihadiri belasan orang dari 5 divisi berbeda, termasuk syariah compliant dari berbagai divisi produk segala macam lah, marketing, communication. Nah, kemudian saya lanjut ngomong ke salah satu orang otoritas waktu itu, belum ada OJK baru mau dibikin waktu itu. Dan yang kritik bukan hanya saya loh ya, cuman ternyata saya dipanggil untuk audiensi resmi. Nah, ujung-ujungnya produk itu ternyata dibekukan oleh regulator. Dibikin produk yang baru. Artinya apa? Sebenarnya bank syariah itu kalau memang melanggar aturan dan diingetin dan ilmiah, sangat welcome. Terfakta dibekukan loh produk itu. Ya, ternyata sangat welcome. Makanya buat teman-teman para kritikus, ya, mengkritik langsung aja. Yang pertama, kalau mampu jadi praktisinya, kalau mampu kan biyadih, ya. Kan solusinya versi hadis kan biyadih dulu. Jadi praktisinya aja dulu. Atau regulatornya. Kalau mampu, kalau nggak mampu, kritik langsung aja, audiensi baik-baik, jangan ghibah kesana kemari. Kalau nggak mampu juga, hadis ngasih solusi, fabiqolbi, diam. Lo pakai hati itu kan diam artinya. Kan dibedakan tadi yang lisan dan qalb. Kalau lisan itu masih boleh ngomong kita, tapi fabiqolbi ya berarti diam. Kata hadis lo ya. Wa dzalika adhaful iman. Jadi kalau kita melihat sesuatu kemungkaran, jadi ngubah langsung nggak bisa, audiensi lisan nggak bisa, diam, itu masih dianggap punya iman oleh Rasulullah. Ya, perhatikan hadis itu ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman.
Itu sikap yang pertama ketika ada tudingan miring terhadap bank syariah. Oke, kemudian sikap yang berikutnya ya maju terus. Yang bank syariah itu kan merujuknya kepada fatwa DSN MUI. Yang bikin fatwa DSN MUI, yang memaknai fatwa DPS DSN MUI. Di dalam lembaga keuangan itu kan pasti yang syariah ya, ada DPS yang merupakan kepanjangan tangan dari DSN MUI. Kok diharam-haramin oleh ulama lain? Ya maju terus saja wong. Yang bikin fatwanya sudah diterjemahkan oleh orang yang memang terbiasa komunikasi dengan DSN MUI. Ya lanjut aja, berarti sudah sesuai syariah gitu ya. Apalagi beda pendapat dalam fikih itu sangat-sangat sah-sah saja gitu ya. Dan ada kaidah hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Daripada beda pendapat yang kontraproduktif, biar nggak gaduh, biar nggak ribut, makanya ada hukmul hakim. Apa hubungannya hukmul hakim dengan DSN MUI? DSN MUI kan bukan alat negara. Fatwa MUI, ya, termasuk fatwa DSN MUI oleh undang-undang itu sudah dipositivisasi, sudah disebutkan sebagai rujukan lembaga keuangan dan bisnis syariah. Artinya kan posisinya ini dikuatkan oleh undang-undang. Hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Secerdas apapun saya, ilmu saya, kalau urusan transaksi saya ngikut DSN MUI. Karena apa? Kalau urusan ibadah, saya sholat subuh mau pakai kunut atau tidak, nggak merugikan orang lain. Saya mau sholat atau zakat kayak apa? Nggak merugikan orang lain, terutama sholat ya. Kalau zakat nanti ada aturannya ya, sudah diatur di negara. Kalau sholat, terus apa lagi? Ibadah yang fardi, yang kaitannya dengan urusan saya sendiri, nggak ada hubungannya dengan hak dan kewajiban orang lain. Suka-suka saya mau pakai, mau ikut NU, oke silakan. Mau ikut apalah, Wahabi atau Muhammadiyah atau Persis atau apa silakan. Tapi kalau udah urusannya dengan muamalah maliyah antar umat, di dalam Islam sendiri, antar orang Islam sendiri dengan umat agama lain, mau tidak mau ikut aturan yang diatur oleh negara, biar tidak gaduh. Ya, dan apalagi ulama di DSN MUI itu merupakan ulama-ulama yang insya Allah kredibel, ya. Hafidh, hafidhah, kiai haji, ustadz, doktor, LCMA, MAG, SE, AK, MEC, macam-macam. Latar belakangnya macam-macam di sana. Enggak hanya satu orang ustadz, doktor, LCMA saja. Macam-macam di sana, ya. Latar belakangnya macam-macam sehingga lebih kaya, lebih heterogen. Itu malah bagus. Dalam rangka ngambil keputusan yang maslahat. Nah, MUI itu, DSN MUI kalau ngambil keputusan biasanya cenderung yang maslahat. Pakai usul fikih. Enggak asal bras-bras. Sesuai penafsiran sendiri-sendiri atau dewean ya. Dalam dewan. Seperti itu. Nah, kalau ada yang menuding macam-macam tinggal kita jelaskan saja. Makanya poin berikutnya adalah ya mari kita para praktisi itu membekali diri dengan ilmu-ilmu yang bisa menyebabkan kita menafsirkan fatwa dengan tepat, baik ketika menjelaskan kepada orang lain maupun dalam praktek keseharian menjadi bankir syariah, sehingga nanti dengan sendirinya orang juga akan simpatik dengan kita. Oh, bahwa kita paham loh dengan produk bank syariah, ya kita sebagai bankir ternyata paham loh, bisa menjelaskan kenapa cicil emas itu boleh. Ada 5 beda pendapat. Nah, 5 beda pendapat. Nah, yang bilang haram ini kan kadang-kadang itu memaksakan atau mengharam-haramkan orang yang tidak sependapat dengan dia. Padahal ada 5 beda pendapat. Dari 5 beda pendapat tentang cicil emas ini, DSN MUI sudah milih 1, ya sudah ikuti aja. Kalau teman-teman milih yang 1 lagi, ya udah ikuti aja. Tapi kalau urusannya sudah menyangkut antar orang di lembaga keuangan syariah atau lembaga bisnis syariah, ngikut DSN MUI untuk menghindari kegaduhan, biar nggak liar, biar nggak gaduh. Nah, seperti itu perlu kita sosialisasikan ke banyak orang. Yang penting nanti produknya juga harus yang baik, praktisinya juga harus yang baik, paham aturan. Seperti itu ya. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.